Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku.
segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bisa ada sampai hari ini semua karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bisa ada di hari ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan bisa menjadi rema atas hidup kami Tuhan. Dan melalui ini Tuhan, kami bisa berbuah manis bagi banyak orang dan hanya nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. So, happy Sunday teman-teman, welcome back to JC From Home dengan Kak Jesslyn yang akan sharing singkat pada hari ini. Seperti cover ya yang ada di YouTube ini, udah dijelasin apa tema pada hari ini, yaitu Build to Build Others. Yang
sepanjang bulan ini sebenarnya kita udah ngomongin banyak ya soal ini. Yang pertama, dengan menghidupi visi. Baru yang kedua, bertumbuh dalam kasih karunia. Sehingga kita tahu setiap kita adalah tubuh Kristus. Nah, waktu kita tahu tuh kita adalah tubuh Kristus nih, maka kita mau mengambil keputusan untuk pelayanan. Nah, pertumbuhan itu, pelayanan itu ditunjukkan bukan lagi di gereja, guys. Karena kita banyak banget ngomong-ngomong soal ini di gereja dan lain-lain. Tapi kita mulai level up. Lebih luas lagi pelayanan kita. Gitu apa? Di sekolah, di rumah, teman les, teman komplek gitu ya. Nah, pertanyaannya Kak, so kenapa kita harus mulai pelayanan di luar dari gereja? Nah, yang pertama, Kak mau kasih tahu, sesuai tuntunan dan juga ayat yang udah familiar banget di bulan ini, yaitu di Yesaya 54 ayat 2 sampai dengan 3. Nah, kata-katanya salah satunya di situ adalah panjangkanlah tali-tali kemahmu. Nah, di tali-tali kemahmu ini artinya teman-teman, kita harus meluaskan pelayanannya kita. Oke. Nah, ada satu contoh pernah nih Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk lihat ke sana keluar yang luas, bahkan banyak banget ada tuaian-tuaian yang harusnya bisa dituai, tapi nggak ada orang dan juga nggak ada waktu untuk menuainya, guys. So disinilah kita dituntun sama Tuhan untuk mulai keluar dan juga menuai. Nah, yang kedua yaitu di hari-hari ini teman-teman, anak-anak remaja atau teman-teman kita mengalami banyak sekali masalah. Entah itu anxiety, lalu ada insecure, baru mereka kehilangan kepercayaan dirinya mau sebagai apapun itu, lalu mereka kecanduan games, baperan. Nah, beda halnya dengan kita teman-teman, udah dipupuk dari dulu, udah sekolah minggu, sekarang JC. Nah, kita itu punya dasar yang kuat atas kebenaran. Kita tahu nih yang benar seperti apa, yang enggak seperti apa. Makanya di sini kita disebut sebagai rekan kerja Allah. Oke? Ingat ya di sini rekan kerja Allah. Kalau misalnya ada teman-teman di sampingnya atau mama papanya bilang, "Pa, Ma, kita adalah rekan kerjanya Allah." Nah, saat kita tahu nih kita adalah rekan kerjanya Allah, tugasnya kita yaitu mengabarkan kabar baik di saat teman-teman kita lagi tidak baik-baik saja. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, gimana Kak kita bisa melayani orang yang lain? Bisa melayani orang-orang di luar gereja kita. Yang pertama, yaitu mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Melatih diri kita untuk beribadah. Nah, itu ada ditulis di 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Artinya apa di sini? Kita mulai belajar disiplin dan juga ketaatan. Di mana seringkali nih di sekolah kita merasa sangat sibuk dengan banyak kelas, dengan banyak mata pelajaran, baru banyak ekskul, sehingga seringkali kita bilang nggak sempat Kak gitu. Segak sempat itu aku aja malam-malam belajar tertidur, nggak sempat lagi berdoa. Tapi waktu kita punya komitmen karena kita tahu kita ini adalah teman rekan kerjanya Tuhan yang harus mengabarkan kabar baik, kalian mulai komitmen untuk mulai berdoa dan juga baca Alkitab. Nah, berdoanya ini mulai dari hal simpel juga, seperti berdoa saat mau pergi sekolah, berdoa sebelum kalian belajar atau sebelum tidur, mulai baca firman Tuhan. Nah, di situ saja kalian sudah membangun imannya kalian, membangun diri kalian sendiri. Nah, setelah selesai dari mempersiapkan diri kita sendiri ini saatnya kita melakukannya. Do it. Dengan cara apa? Menasehati dan juga mengajar mereka. Ada tulis nih di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Nanti teman-teman boleh baca di rumah apa isinya. Tapi kakak kasih contoh simpelnya aja, yaitu kita menjadi teman bagi temannya kita. Jadi bukan hanya sekadar teman, tapi kita benar-benar ada untuk mereka. So, misalnya dia lagi malas belajar nih, kita kasih motivasi sama mereka. Banyak nih ya, sekarang aku kehilangan spark untuk belajar, aku kehilangan spark untuk ngerjain ini. So, teman-teman, bantu mereka di situ. Berikan nasihat. Jadi nasihat ini bukan hanya soal menggurui, tapi juga menolong mereka. Menolong supaya mereka tetap maju. Jadi bukan hanya soal belajarlah kau, nilaimu segini-segini. Tapi enggak teman-teman, kalian mungkin ayo belajar bareng sama aku ya, kita belajar bareng-bareng ya. Nah, disitulah teman-teman bekerja untuk mereka, bisa membangun orang lain melalui ada bersama mereka. Lalu yang kedua, bisa dengan bangun kehidupan dalam damai atau mengutamakan orang lain.
contoh simpelnya yang ada di rumah. Waktu kalian punya makanan kesukaan yang sama dengan abang kakak kalian atau orang tua kalian sekalipun, yes, mulai mengalah di situ. Karena apa? Biasanya nih, apalagi adik-adik, jadi ngambek, jadi gak enak keadaan, padahal sama-sama suka. Misalnya KFC, kulit ayam gitu ya. Nah, sesimpel kalian memberikan itu, memberikan yang terbaik yang sebenarnya kalian suka, di situ kalian sudah memberikan contoh. Orang lain bisa bingung, kenapa sih orang ini bisa kayak gitu? Nah, selain itu juga kalian punya berkat yang tersendiri bagi mereka. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya mungkin kakak mau kasih contoh dengan cara membangun kubu doa yang ada di sekolah. Cukup 2-3 orang aja berkumpul, kalian di situ berdoa bareng, menyembah Tuhan bareng, udah sesimpel itu. Tapi waktu kalian membangun kubu doa, kalian punya teman baru. Setelah kalian punya teman yang baru, yang kedua, kalian bisa ada satu sama lain. Artinya apa? Karena akhir-akhir ini teman-teman, kita tahu kalau misalnya kita punya circle nih, kita lebih nyaman untuk ngomong satu sama lain ke teman kita dibandingkan ke orang tua. Bahkan mereka udah tahu nih kayak kriminalnya kita gitu loh. Nah, waktu itu terjadi teman-teman, maka kita bisa membangun mereka. Di saat mereka sedih, kita ada. Dan kita bisa mendoakan dia. Seperti itu. Lalu selanjutnya bisa melalui JC Mentoring. Nah, lalu apa yang mereka lakukan, apa yang kalian kerjakan bisa menjadi contoh bagi mereka. So, apa sih Kak tanda pelayanan kita itu mulai bertumbuh? Yaitu dengan cara sebenarnya nggak terlalu banyak teman-teman, tapi itu bakal nampak. Karena kenapa? Ditulis ya, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bertambah-tambahkan. Artinya apa teman-teman? Kalian lakukan saja kerjanya kalian dan Tuhan yang mengerjakan pekerjaannya. Dan itu bisa dilihat ya contohnya di jemaat mula-mula, di mana saat mereka melayani, nah mereka katanya disukai oleh banyak orang, sehingga jumlah mereka juga bertambah-tambah banyak. Artinya teman-teman, waktu kita nih melakukan pekerjaan Tuhan, hidup sesuai visinya Tuhan, lalu kita mengerjakan visinya Tuhan, kita membangun orang lain nih, membangun dengan cara apa? Yang tadi ya, bisa berdoa bagi mereka, ada sama mereka, kasih pengharapan sama mereka. Di situ teman-teman yang lain ini, Tuhan yang bekerja, mereka bisa lihat. Karena kenapa teman-teman? Waktu kita lihat suka nih artis yang kita sukai, cenderung kita akan mendengar kata-katanya atau menyerupai dia. Sama halnya juga seperti kalau misalnya orang-orang yang menyukai kita teman-teman. Waktu kita disukai, maka ucapan kita ini lebih gampang didengar sama orang lain. Waktu kita bertindak lebih gampang dilihat sama orang lain dan juga dicontoh. Makanya pentingnya untuk bersikap dan juga berjalan dengan visinya Tuhan. Nah, waktu itu juga, waktu kita melakukannya itu di sekolah kita gitu ya, melakukan itu, kenapa sih orang itu bisa heran, kenapa sih anak ini bisa seperti itu? Ya pertanyaannya apa? JC Mentoring teman-teman. Memang semua orang belajar, tapi waktu di JC Mentoring ini teman-teman, kita membangun kubu ya. Kalau misalnya di sekolah ada namanya kubu doa, kalau misalnya di gereja juga ada JC Mentoring. Nah, salah satu sama lain kita bisa sharing, kita bisa mendengarkan apa yang sampaikan oleh teman-teman kita, itu memberkati dan juga bisa membantu teman kita yang ada di sekolah. Waktu mereka heran, waktu mereka bertanya-tanya kenapa sih dia bisa ini bisa itu, padahal gak ada kejadian di hidupnya. Karena apa? Karena kita punya satu sama lain, kita punya kubu doa yang saling mendoakan juga. Makanya pentingnya bangun kubu doa di sekolah, ikut JC Mentoring teman-teman. So, setelah kita tahu ya tanda-tanda pelayanan kita ini mulai bertumbuh itu gimana, yaitu dengan cara apa? Kita tuh mulai disukai sama banyak orang, dan juga kubu-kubu doa kita ini semakin banyak teman-teman. Nah, waktu kubu-kubu doa Tuhan ini semakin banyak, bukan hanya soal kita aja, tapi Tuhan dimuliakan. Disitulah kemenangan kita, disitu kita bisa membangun satu sama lain. Kita bisa membangun teman kita melalui doanya kita bisa ada sama mereka. Karena apa teman-teman? Kita ini bukan hanya sebagai penikmat, tapi kita adalah seorang penuai. Jadi orang-orang yang sudah diperlengkapi seperti kita, orang-orang yang sudah ditanamkan kebenaran-kebenaran dari kecil, kita menjadi kabar baik bagi orang yang tidak baik-baik saja. Nah, setelah itu juga kita belajar ya, kita untuk sharing bukan hanya soal kelimpahan kita, kebisaan kita, mukjizat dan lain-lain, tapi waktu kita dalam terpuruknya kita, waktu kita jatuh sekalipun, kita masih bisa bersyukur dan juga berharap kepada Tuhan. Oke teman-teman, itu aja yang mau kakak sampaikan pada hari ini. So, hari ini yang penting kita belajar build to build others. Karena apa? Kita sudah dibangun nih, kita adalah teman rekannya Tuhan, karena kita sudah dibangun lebih awal, makanya
saatnya orang-orang juga merasakan gimana kalau misalnya dia dibangun oleh Tuhan, dia punya komunitas yang baik, dia punya teman-teman yang mendukung dia dengan baik. Itu aja yang mau kakak sampaikan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami sudah belajar Tuhan, karena kami tahu kami sudah dibangun Tuhan. Kami tahu kami adalah rekan sekerja-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membangun orang lain juga. Kami rindu membangun orang lain juga Tuhan, melalui Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa tanpa Engkau ya Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan yang bantu kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa membantu orang lain Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan, biar nama-Mu saja dimuliakan Tuhan. Oleh karena itu juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami Tuhan, buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, perekonomian yang baik ya Tuhan. Dan juga teman-teman kami yang ada di sekolah, buat guru-guru kami yang ada di sekolah Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Apa yang mereka melakukan juga berhasil dan beruntung. Dan juga Engkau yang memberkati sekolah kami Tuhan. Biar Tuhan kami bisa menjadi terang, bisa menjadi dampak Tuhan bagi teman-teman kami, bisa menjadi contoh Tuhan bagi teman-teman kami. Kami bisa membangun kubu-kubu doa ya Tuhan, melalui kami ya Tuhan. Biar nama-Mu saja dimuliakan Tuhan. Kami bisa menjadi contoh Tuhan bagi teman-teman kami yang ada di sekolah Tuhan. Kami bisa membangun kubu-kubu-Mu ya Tuhan. Biar kubu-Mu juga semakin besar Tuhan. Biar Engkau hadir dan juga berdiri atas kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat wadah ini Tuhan, buat JC. Engkau berkati Tuhan seluruh pemimpinnya Tuhan, Kak Yohana, Kak Melvin, dan seluruh kakak pembina Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, pekerjaannya, perkuliahan mereka ya Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan dapat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja ini, keluarga besar GBI Medan Plaza ya Tuhan. Biarlah Tuhan tempat ini dipakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami juga bersyukur punya pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ya Tuhan kepadamu Tuhan, agar bisa memimpin kami sesuai dengan visi misi yang udah Kau taruhkan ke dalam hati mereka ya Tuhan, dan sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat kota kami, kota Medan, dan juga Indonesia Tuhan, negara kami. Biarlah damai ada di Indonesia, biarlah damai ada di kota Medan ya Tuhan, sehingga Tuhan melalui negara kami, melalui kota kami bisa menjadi contoh bagi banyak orang lainnya, dan melalui kota kami dan negara kami Tuhan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan sebentar Tuhan, kami mau berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Teman-teman, mari angkat kedua tangannya, kita berdoa buat Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom Yerusalem, shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudusnya Tuhan. Biarlah damai sentosa ada di tembok-tembok dan puri-Mu ya Tuhan. Biar setiap damai dan juga cinta yang ada di Yerusalem dapat turun ke atas kami Tuhan, dapat turun ke setiap orang yang mencintai Yerusalem. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami sekarang Tuhan ingin tutup ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan sebelum itu kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Teman-teman boleh angkat kedua tangannya, kita berdoa. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan manis daripada Roh Kudus, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sangat senang sekali dan kami sangat bersyukur sekali bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji-Mu, bisa menyembah-Mu, dan kami siap membangun orang lain Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Buat teman-teman yang sudah berkati hari ini, sama-sama kita katakan amin. So, happy Sunday teman-teman, Tuhan Yesus memberkatin.